perempuan yang tidak rahim, surrogate mother. Nitip anak. Jadi hasil konsepsinya itu dititip ke rahimnya perempuan yang lain, Ustaz. Oh. Jadi umpamanya ada perempuan yang kami kan biasanya Jadi ada. dia, mohon maaf Prof, supaya jelas, hormonnya itu tetap dengan istrinya, tapi dititip hamilnya di perempuan lain. Iya. Dipertemukan dengan spermanya dengan suami istri gitu. Hasilnya dititip di perempuan lain. Oh, baik. Yes, Ustaz. Baik. Kok pertanyaanmu berat sekali, Belair. Ringan-ringan dulu, Masya Allah. Baik, terima kasih. Ya, ini kayaknya mudah-mudahan kita doakan cepat selesai jadi spesialis ini ya. Chief kita ini, ketua residen ya, Masya Allah. Bang Surya ya, Masya Allah. Jadi gini, saya justru ingin Prof juga sharing juga, nanti bisa bantu juga sharing ya. Tapi dari pandangan agama, ya. Kalau kita melihat dari segi jalur, apakah seorang anak itu wajib atau tidak? Ini dulu satu. Hukum punya anak gitu. Apakah seperti hukum sholat yang kalau tidak dikerjakan berdosa? Tunggu dulu, ini yang harus difahami dari segi syariat ya. Saya sentuh syariatnya Prof, nanti kita yang bantu juga ya Prof. Dari segi syariat, apa hukum punya anak? Ini dulu. Karena ad-daruratu tubihul mahdzurat, boleh dilakukan yang diharamkan kalau dalam keadaan darurat dan itu berkaitan dengan kehidupan kita dengan Allah, kehidupan kita dengan ibadah bersama Allah. Contoh, ad-daruratu tubihul mahdzurat, yang diharamkan makan babi, haram. Tapi ketika ada seorang di hutan, ya, terkurung, kemudian dia kena longsor, tidak ada makanan yang lewat, sudah 3 hari dia tidak makan, tidak minum. Mungkin ini terjadi di suatu tempat atau Allah Ta'ala alam. Dan ini kisah nyata. Misalkan di mana, di Kenya, di mana. Tidak ada yang bisa dimakan. Kalau teman saya di Kenya itu, saya kan di kampus internasional nih. Ada 72 negara. Kebetulan saya di Sudan. Sudan itu tempatnya negara Arab, tapi tempatnya di Afrika, di bawah Mesir. Teman-teman saya banyak dari Afrika. Salah satu teman saya pernah cerita bahwa di sana mereka makan cheetah. Cheetah itu kayak puma itu. Kenya, antum tahu Kenya ya? Pernah dengar Kenya? Nairobi, ibu kotanya Nairobi. Teman saya kata dia, lebih gampang makan cheetah. Cheetah itu kayak macan gitu ya, Prof ya. Cheetah. Tapi kalau bahasa Arab tidak ada begitu. Dia bilang cheetah. Lebih baiknya makan cheetah itu cheetah, hewan cheetah itu, daripada makan kambing, daripada makan sapi. Karena dia tinggal di daerah pelosok di Kenya yang mana hari-hari bisa berburu cheetah. Sedangkan apa hukum makan cheetah? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia hewan buas. Semua hewan buas tidak boleh. Hewan bertaring, berkuku, kata Rasulullah, hayawanul ini hewan-hewan yang buas tidak dibolehkan. Berkuku, bertaring. Semua yang berkuku bertaring tidak dibolehkan untuk dimakan. Singa, cheetah tadi, harimau tidak boleh dimakan dalam agama. Tapi dia tanya sama Syekh, hari-hari saya bertemu dengan hewan buas, ya. Dan susah ketemu kambing. Mau makan ayam, nggak ada ayam di daerah saya. Maka darurat kalau keluarga saya butuh makan, nggak ada yang bisa dimakan kecuali kita berburu cheetah itu hari-hari lewat depan rumah, diburu, dipanah atau kemudian ditombak sama mereka, lalu kemudian digoreng, dimasak, baru dimakan. Tahu nggak apa jawaban Syekh? Kata Syekh, halal. Boleh di tempatmu, tidak boleh di tempatku. Karena apa? Darurat. Dia katakan kalau dia mau ketemu kambing, dia harus ibaratnya naik mobil 5 jam baru ada kambing di pasar. Dia tinggal di hutan ini orang di Kenya. Maka kata Syekh, halal. Di Sudan ada Nil, sungai Nil yang nanti sampai ke Mesir itu Nil. Ada di daerah pelosok di Nil itu susah ketemu ikan karena dia berbatasan dengan Laut Merah, Prof. Laut Mati. Iya. Di Laut Mati tidak ada. Maka subhanallah dikatakan di situ sering muncul buaya. Hewan yang seperti buaya, kodok yang bisa hidup di 2 daratan, di 2 tempat, daratan dan di air, itu juga haram. Tapi subhanallah ditanya sama Syekh bilang apa? Halal. Kenapa? Kembali dalam rumus agama, darurat itu, keadaan darurat mengubah hukum yang tadinya haram bisa jadi halal. Oke? Itu difahami dulu. Sekarang kita bertanya pada diri kita, Bapak Ibu sekalian, apa hukum punya anak? Apakah berdosa kalau ada orang yang sudah ikhtiar dan tidak punya anak? Tidak.
Tapi apakah anak itu penting? Penting. Maka dari dua sudut pandang inilah sebagian ulama membolehkan, mohon maaf, bayi tabung. Karena dikatakan ada orang tua yang mungkin, mohon maaf, bagus spermanya, bagus ininya, tapi ketika kemudian dia berhubungan, mungkin mohon maaf, dia tidak tahu waktunya, mungkin masa suburnya dia tidak tahu, dan seterusnya. Akhirnya kemudian diarahkan oleh dokter-dokter yang seperti ini untuk kemudian membuat anak lewat proses ini. Dengan catatan, majelis ulama kita pun membolehkan bayi tabung dengan catatan. Dengan catatan itu dipastikan sperma dari sang istri dipertemukan dengan sang suami. Oke? Sekarang masuk pertanyaannya, ini residen kayak yang susah sekali. Apa hukumnya Ustaz? Nah, ini saya pernah dapat juga pertanyaan begini sebenarnya. Saya sudah pernah juga tanya ke Syekh. Tapi ini saya sampaikan aja jawabannya. Ya, artinya terlepas dari sudut pandang dunia saintis ya. Kalau menurut pandangan agama, ya, selama dia masih dititip di rahim yang sama, maka boleh. Tetapi yang berlanjut adalah, yang berlangsung dan menjadi kenyataan, ada mungkin seorang wanita yang rahimnya tidak ada atau rahimnya bermasalah. Maka apakah mungkin dititipkan ke yang lain? Kata Syekh, ini mohon maaf ya, jawaban Syekh haram. Dia bilang tidak boleh. Kenapa? Karena seorang Nabi Zakaria pun, ya, subhanallah, ketika dititipkan anak di rahim istrinya, dia pun tidak pernah menyangka, ya, khawatir. Tabe, Mas apa? Bang Surya, dengerin jawabannya supaya kamu bisa sampaikan ke yang lain. Kata Syekh begini, kenapa haram kalau dititip di tempat yang lain? Kalau dititip di rahim ibunya itu boleh, karena bisa jadi itu tadi ada keilmuan yang sudah ditemukan dan orang tuanya tidak tahu mungkin cara bagaimana supaya bisa jadi anak. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, kata Syekh haram. Kenapa haram dititip ke rahim yang lain? Karena seorang Nabi Zakaria pun menunggu ratusan tahun dan dia tidak melakukan apa-apa. Ustadz, belum ditemukan ilmunya. Baik, dengarkan ayatnya. Dalam lanjutan ayatnya, Allah mengatakan, kami yang titipkan itu ke dalam rahim istrimu. Kata Zakaria, ya Allah, bukankah istriku seorang yang mandul? Kata Allah, bukankah saya menciptakanmu dari ada? Ya, dari ada sampai dari tidak ada menjadi ada. Bukankah lebih mudah yang sudah ada tinggal dititip seorang anak? Maka kata Syekh mengatakan bahwa subhanallah, orang yang bermasalah rahimnya ini jauh lebih utama kalau kemudian dia berpasrah sama Allah, berdoa sama Allah, karena yang membuat dia tidak punya rahim atau yang membuat dia bermasalah rahimnya Allah. Maka bisa jadi dengan masalah rahimnya ini terus dia berdoa sama Allah, bisa jadi Allah sembuhkan. Yang kita khawatir, kalau Syekh mengatakan khawatirnya kalau difatwakan boleh, maka semua orang-orang yang tidak bisa bikin anak atau tidak ditemukan bermasalah rahimnya atau punya penyakit, semua akan lebih mengandalkan dokter daripada Allah. Bagus juga jawabannya toh? Bagus. Bagus juga jawabannya Prof. Kalau Prof Sahrul sudah bilang bagus, tenami hidupku. Dari tadi saya takut menjawab ini, ya. Tapi begitu betul itu. Takutnya nanti orang-orang akan datang dengan semua kecanggihan teknologi, semua keilmuan. Dan na'udzubillah, akhirnya orang jadi lupa berdoa sama Allah. Kapan kita rasakan nikmat berdoa? Ketika kita merasakan tidak ada yang bisa tolong selain Allah. Betul tidak? Kenapa Zakaria merasakan nikmat berdoa? Karena dia tahu tidak ada bayi tabung ini. Maka ketika dia berdoa, Masya Allah. Coba dengan orang zaman sekarang yang belum punya anak 3 tahun, 4 tahun, pasti dengan mudah dia akan mengatakan begini, jangan min, nanti 10 tahun baru kita bayi tabung sekalian. Padahal dia bisa rasakan, dia bisa mengandalkan Allah untuk memberikan dia anak. Apalagi kalau dicek laki-lakinya normal, istrinya normal, tidak ada yang bermasalah, berarti ini permasalahan doa. Sekarang apakah kalau bayi tabung itu sudah pasti dapat? Belum tentu juga. Jadi itu ya jawabannya. Nah, sederhananya, kalau ada yang melakukan itu Ustaz, berdosakah Ustaz? Karena dia tidak punya rahim, dia ikhtiar. Saya katakan urusan dosa punya Allah, milik Allah. Tapi yang saya ingin sampaikan ke kita semua yang hadir hari ini, bahwa jangan sampai kita belum ada ikhtiar, belum ada doa ke Allah, langsung kita mengambil jalan pintas. Maka yang melakukan ini, kalau dia masih pengantin baru, saya ulangi, kalau dia masih pengantin baru dan dia masih masa-masa mudanya, ya, lalu kemudian dia langsung ya melakukan ini tanpa berikhtiar lewat doa atau mungkin lewat
obatkah atau apa yang jalur yang bisa dia titip di rahimnya sendiri, ya, agar kemudian dia tidak titip di rahim orang lain, ya, ini kemudian adalah orang yang insya Allah menjalani fitrah. Tapi kalau dia langsung titip di rahim orang lain, ini berarti tidak sesuai fitrah. Kenapa? Karena subhanallah, seorang anak yang kemudian dilahirkan, ya, dari seorang ibu yang mengandungnya, menyusuinya, ya, mengandung, melahirkan, menyusui, tentu berbeda dengan kemudian anak yang dia lahirkan dari orang lain. Maka fitrahnya memang dari zaman Nabi Adam dulu, seorang anak itu dilahirkan oleh istrinya sendiri. Makanya kenapa perzinahan tidak boleh, Dek? Kenapa perzinahan tidak boleh? Kenapa kalau ada wanita bercerai, mohon maaf, kenapa ada namanya masa iddah? Kita tahu apa itu masa iddah? Masa 4 bulan 10 hari. Masa tidak boleh perempuan langsung menikah lagi. Kalau laki-laki bisa, dia nggak ada masa iddah. Setelah istrinya meninggal, minggu depan dia menikah lagi. Dia bilang, Ustaz Dasat, makanya jangan terlalu sayang, ya, jangan terlalu sayang perhiasanmu, sedekah banyak-banyak wahai ibu-ibu, kata Ustaz Dasat. Saya pernah dulu ngobrol satu panggung di Muslim United, ya. Dia bilang, ibu-ibu ini selalu seke-seke, ya, seke-seke pelit-pelit gitu, ya. Ya, jangan seke-seke, karena kalau kalian pelit, ya, itu semua hartamu, perhiasanmu dikasih ke istri kedua kalau kamu meninggal. Ya, betul juga, ya. Makanya jadi seorang wanita, ya, jangan pelit-pelit gitu, ya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah. Kalau kemudian ada orang, ya, wanita meninggal suaminya, ya. Siapa kemarin itu? Baru-baru saya datangi di Baruga, Dokter Eca, ya, spesialis di UNAS juga, Prof. Anestesi. Baru saya datang takziahnya kemarin, Dok. Ada Bu Ima, Bu Fatimah Kalla juga datang. Tetangga saya, Bu Eca, kemarin baru meninggal suaminya, kodong, rahimahullah. Leukemia, leukemia, kasihan. Di UNAS juga ngajar beliau, di Prof. Enggak ya? Di UNAS ya? Dokter Eca itu di UNAS bukan ya? UNAS ya, anestesi ya, UNAS ya, dosen. Iya, Masya Allah. Itu saya datang, Prof, kan baru meninggal. Nah, kalau seorang istri baru meninggal suaminya, itu ada namanya masa iddah. Apa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Mohon diluruskan, Prof, kalau salah, teman-teman. Di antara hikmah masa iddah, kata Allah dalam Al-Quran itu untuk apa, tahu nggak, teman-teman? Untuk menjaga nasab. Dipastikan bersih betul itu wanita ini beberapa kali haid. Itu kalau masa iddah. Berarti kalau 4 bulan 10 hari, kira-kira berapa kali haid? 4 kali haid. Bayangkan. Supaya apa? Memastikan isi kandungannya bersih, dan kalau dia dinikahi oleh laki-laki lain, itu murni jadi nasabnya laki-laki yang setelahnya. Dan itulah salah satunya kenapa Syekh juga mengharamkan yang seperti itu tadi. Ya, Allah Ta'ala alam, ya, dengan kecanggihan yang lain, ya, saya juga lebih condong kepada itu. Karena hukum punya anak juga bukan wajib, dan hukum punya anak itu kembali kepada takdir Allah. Jadi ibaratnya yang mungkin rahim bermasalah, kalau saya lebih baik dia berdoa sama Allah, ikhtiar berdoa, mungkin dengan obat-obat, dengan madu, dengan umroh, air zam-zam. Itu boleh dijadikan ikhtiar, ya Allah, rahimku bermasalah, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Kan tidak ada yang tidak mungkin atas izin Allah. Ya, saya kira cukup satu karena pertanyaannya sudah mewakili 5 pertanyaan ini. Ya, demikian, barakallahu fikum. Ya, maghrib juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.